Halo Human Resah ya, jumpa lagi dengan kita ya para HR ya resah people semua. Hari ini kita mau mau ngibah sesuatu yang sangat meresahkan kita semua. Mau ngomong apa nih ya? Gue lupa. Pertama kita mau ngomongin soal yang paling viral yang terbaru itu si Mamang Gordon Ramsay ya. Udah Gordon. Udah, oh iya ya, udah dia ke Padang soalnya ya. Belajar bikin rendang, nggak belajar sih, dia udah jago sih, tapi di challenge sih katanya gitu. Iya. Terus yang kedua kita mau ngomongin soal apa namanya Gal, urusan perbekalan ya Gal. Iya, bekal untuk suami. Mantap. Nah nih Gali harus opini duluan nih kalau yang begini nih. Pokoknya urusan percewek-cewekan kita takut salah-salah omong mah kalau udah urusan cewek. Yang pertama apa nih? Yang pertama. Yang ketiga apa yang ketiga? Bukannya ada 3 ya topik? Ketiga mau ngomongin apa nih? Kita bahas ada klien kita kan, klien yang ngirimin CV. Ya itu mau dibahas sekarang juga apa gimana? Kayaknya next episode aja deh sekalian. Boleh. Siapa tahu nanti ada yang mau nambah ya. Jadi sekarang kita ngomongin yang ketiga kita bahas soal ini aja, new normal dan coronavirus kali ya. COVID-19 ya. Wih. mantap. Oh, siap. Berat nih. Berarti ya wes. Jadi kita sekarang Berarti lagi kita ngopi ya. Ngopi segmen kita ngobrolin viral. Ngobrolin Oke. viral. Jadi kita nonton dulu ya, ada videonya kayaknya 1 menit doang dari Mamang Gordon Ramsay. Udah Gordon Ramsay ya kan. Ya. Tunggu, gua setelin dulu. Mana sih videonya? Kita harus lucu jangan lupa. Gordon, welcome to Western Sumatra. Chef William Wonso is an Indonesian legend. William sees a little bit of him in me, so he wants to mentor me now. I tell you, you Gue follow pernah my nih ke way. istana So, ini. the challenge. You cook your style. Ini Emang di cuma satu daerah doang di sana itu nih. Yang ini antara Bukit Tinggi dan Padang. ini tanah datar. And cook off at the end of the week. I would love Pengen that. buat gue ke Bukit Tinggi katanya If dingin. I'm going to beat the Katanya Indonesian sih, master iya. on his turf, I'll source some ingredients Wow, to make my ini. rendang this week. You ask the lady stop laughing. Nah ini gue kemarin nonton Ini mah tanah abang itu mah. Beef in Sumatra. The things I do Gue for penasaran rendang. ini sih yang dia ditarik sapi sih. That beef better be good. This is the Parakan ya. first time they have a foreign star chef cooking rendang in the right way. I thought Itu dia belinya bumbunya knew sasetan something ya? about Indonesian cuisine before I got Enggak, itu here. di pasar ada But yang you taught me jualan. from the Di ground Iya. up. pasar tuh ada gitu, tinggal Bumbu desaku. Ya, enggak bukan mas. Dia bumbu desa. ini enggak. Merek. Keselak gue. Nah itu dia videonya dari udah Gordon Ramsay ya. Gua berpikir ya jangan-jangan ini kan lagi musim COVID-19 ya. Jangan-jangan dia kena layoff dari Master Chef ya. Makanya dia ke Padang kali ya. Enggak, dia Cuman lagi dokumen. iya pas setelah gua googling dia bulan Januari coy. Sudah selama itu bayanginnya Nat Geo ngedit videonya selama itu coy. Iya makanya. Itu dari kapan syutingnya? Januari coy. Wah anjay. Januari Februari. Setengah tahun. Iya juga ya. 6 bulan. Gokil ya, lama ya Nat Geo ya. Selama itu cuman ya emang belum ada persebaran COVID apa segala macamnya sih. Ya bisa aja mungkin bukan proses produksinya sih Dim. Tapi memang bikin rendang tuh lama dari Januari dia. Nah, dia tuh Lama coy katanya bikin tuh, rendang. Dia 6 bilang jam. 2 minggu apa 1 bulan gitu di Sumatera Baratnya. Dia bilang berulang kali soalnya pas udah di akhir kayak ke Chef William Wongso-nya kayak aduh please dong gue berhasil, gue nggak mau ngabisin 1 bulan lagi di sini sama lu. Emang kenapa? Oh, udah. Ya takut gagal kan. Gerak. Jadi gue Sumuk. itu kemarin itu kan sempat nonton dan emang kayak si mungkin dari tim Najio-nya atau tim acara itunya apa Gordon Ramsay Uncharted-nya mau nunjukin ngebuat rendang tuh bukan kayak gitu aja, maksudnya bukan kayak yang udah tinggal jadi, tapi emang mau ngasih tahu cara-cara di sana juga kan, makanya kan dia mancing. Terus yang pas tarakan sapinya itu tuh katanya tuh buat ngebit sapinya, buat ngebit dagingnya sama. Iya. Tapi lu nonton gak sih acara fullnya di Net Geo? Nonton. Yang dia makan durian tuh. Semalam. Iya. Dia Gimana benci tuh? sama durian kan tuh. Dia sebenci itu sama durian. Oh enak ya? Bau. Iya.
Iya, Pas- orang bule tuh bilangnya tuh durian tuh baunya tuh kayak bau hasil fermentasi basi gitu. Padahal anjir enak banget main durian. Parah wah. Itu Itu ya ya sih durian. parah. Gue mah mau durian bentuk gimana juga demen gue. Asli. Itu Oke, tuh Bang jadi Deddy nggak ada pas suaranya. Bang Deddy Iya. mau ngomong deh. Halo. nah, ada. Nah, Iya banget. Itu kan ada yang pas dia lagi masak rendang, terus si William Wongsonya ngebuka durian. Terus Iya, Gordon, si Uda Gordonnya bete, sadar bete itu. Parah bau. Padahal menurut gue baunya apa ya? Gue jujur suka sih baunya. Sedep gitu wangi. Iya. Gitu. Kenapa? Gue nggak Cuman suka. ya Gue nggak suka. Lu gak suka bang? demi apa der? Sama Gordon kan satu aliran gue. Aliran apa sungai lu? Tujuannya itu. Gordon Derry. Dari Ramsey ya. Mereka semua itu enak banget cuy buah. The King of Fruit emang benar tuh ya mereka sebutin. Ya. Dan gue baru tahu tulisan Lamak Bana tuh LAMAK Bana. Nah, emang lu kira apa? Lama kayak LAMA gitu. Gue kira itu atau apa ya? Ya pokoknya bukan lamak gitu deh. Apaan sih lamak bana tuh apaan? Enak banget. Enak banget. Oh. Enak banget. Tapi Dan- kalian ada yang pernah ke Padang nggak sih? Gue belum. Gua orang Minang. Mas Hendra, Kak Dery, Wildan, Yes, belum. Gua ke Sumatera itu pernahnya ke Ke Lampung lu udah Lampung. nggak usah ngomong macem-macem lah. Samulai lah. Gue nanya Padang. Gue pernah ke Padang. Terus waktu itu ekspektasi gue adalah mau makan sate Padang langsung di Padang kan. Ya. Ya gue makan yang cukup terkenal mas, antara Bukit Tinggi dan Kota Padang ada restoran cukup terkenal, presiden makan situ deh. Iya, di Batu Sanggar tuh Matsukur. Iya. Oh ya itu bener. Ya. Itu warung gitu ya? Resto. Resto. Bukan resto mewah juga. Bukan. Mewah sih, Ya, udah levelnya. bagus lah. Udah di Bagus. franchise juga itu. Apa namanya? Oke. Matsukur. Matsukur. Tapi ini menurut gua ya, Padang apa? enggak dia cuma jualan sate. Spesialis sate dia. Oh. Itu gimana? Lo pas nyobain di sana? Enggak enak. Enakan yang di Jakarta di Bandung. Kenapa coba? Enak, mamang-mamang di pinggir jalan gitu ya. Iya, kenapa coba? Kenapa? Karena Tangannya nggak itu. bukan cuy, nggak pakai micin. Wah, Nggak ada rasa micinnya sama sekali. Jadi ternyata gue baru tahu kalau orang-orang Minang asli itu kalau masak sesuatu memang rempahnya tuh kuat banget. Asli. Kuat itu gitu. Jadi Asli. ketika lo makan yang lo rasakan adalah pahit-pahit. Rasa rempah gitu di mulut Ya. lo adalah rasa rempah campur Bener. santan kan karena sate Padang. Ya. Tuh. Jadi selama ini gue nyobain sate Padang tuh ada micinnya dong. Iya. Iyalah. Iya jauh dim. Jauh banget. oh gitu. Apa? Jadi lebih ke apa? Kayak rada pahit tapi Pahit. ada Jadi hambar ya, gitu. enggak, iya pahit hambar bener. Garamnya juga Spicy cenderung- nyengat gitu. Iya, spicy nyengat. Mantap, masih nyengat ya. Garamnya, Iya, tapi itu sengaja memang. Nah, Emang kebetulan karena nih dulu nyokap gue pernah buka warung Padang. Gue masih ingat. Jadi karena alasannya kalau kita mau idealis nih pakai asli bumbu Minang, mungkin nggak laku buat lidah di Jawa. iya bener. Nggak akan laku, nggak akan ada yang mau beli sih menurut gue. Iya. Karena dia mau. Seleranya beda memang. Ya Beda. udah akhirnya bener. Lu mau idealis atau lu mau laku? Pertanyaannya. Pantesan apa teman-teman gue yang di Padang. Asli nyokap bokap orang Minang. Cuma gue lidahnya lidah Semarang aja gue. Pantesan gue waktu di Malaysia itu susah banget loh. Nyari restoran yang beneran. Kan soalnya banyak perantauan orang Padang kan. Padang atau Pekanbaru, Minang Pekanbaru gitu-gitu. Ya. Atau Minang Riau. Itu nyari restoran yang bener-bener mereka sukain di Malaysia tuh susah banget ya. Ternyata karena itu kali ya. Ya karena lidahnya Beda ya. Beda. Ya. Kalau lu kan ke Padang jalan-jalan apa? Waktu itu gue ini sama mertua gue sekarang. Waktu itu belum. Gue masih Weh, mertua yang mana lagi nih mertua yang sekarang iya ini? makanya nih.
Enggak, maksudnya Anda jangan ambigu Anda. maksudnya gue jalan-jalan sama mertua gue sekarang sebelum gue nikah sama suami gue. Gimana sih? Belum nikah. Ribet banget ya bapak-bapak ini. Iya. Tiba-tiba random gue diajak ke Padang juga nih, temenin ke undangan. Ya udah gue sih demen aja diajak jalan-jalan kan, terus gue belum ke Padang. Terus di otak gue adalah sate Padang dan rumah makan Padang. Cuma rumah makan Padangnya enak. Wih bener. Jadi jadi beda gitu loh. Jadi sate Padang itu enak ternyata karena pakai micin ya kan kalau di Cina gitu. Tapi kalau rumah makan Padang di sana enak. Bahkan nih gue makan di rumah makan Padang waktu itu Mas dari gue lupa apa sih. Jadi di Padang tuh ada tempat wisata yang isinya tebing-tebing semua gitu. Apa Mas namanya? Aresianok. Kelok 9 tuh. Nah iya. Yang jalanan itu. Nah di Kelok 9 tuh banyak warung makan Padang yang iya isinya supir truk yang makan. Iya benar. Enak banget ya Allah, ngobong gue. Tunggu, itu enak banget ya. Micin apa bukan tuh? Bukan. Nah, Deril. Mantap. Nasi Padang. Mungkin nggak tahu ya yang si sate Padang si mak-mak itu aja sih mungkin yang kurang. Berarti di Jakarta kalau mau masak restoran Padang enak, cari yang banyak sopirnya makan. Bener. Orang situ ya. Apa Bang? Karena mungkin sopirnya bukan orang asli situ ya. Jadi selera lidahnya sama. Iya, indikator itu. Bisa jadi. Benar. Sopir-sopir lewat, lapar ya kan? Iya, mungkin dari mana? Dari Aceh, dari Pekanbaru, Palembang. Tapi gue satu ya, terakhir sebelum COVID itu berarti di Maret, gue sempet kan walking interview di UNP, Universitas Negeri Padang. Itu warung atau kantinnya itu kalau kita mungkin kalau di Jakarta atau gue kuliah di Semarang, kalau kantin kan orang kan nyemil ya, somai, dimsum ya. Iya. Dia nasi Padang coy. Seriusan? Wah enak banget. Itu cemilan tuh. Iya makannya makan besar gitu, kantinnya makan besar. Tapi enak loh, enak dan murah pak. Buat berapa? Di sana berapa? Kalau makanan Padang gitu? Kalau di kantin ya, menurut gue nih, ini rasanya kayak resto sederhana sih menurut gue. Itu harganya 12.000 nasi ayam. Anjay murah. Tapi enggak, lu overall udah pernah ke Padang kan? Enggak semua Padang, tapi ke beberapa tempat aja. 1 sampai 10, lu puas nggak ke sana? Puas. Gue merasa Padang salah satu kota yang lo harus kunjungin sih. Karena makanan enak, alamnya bagus, karena gue ke Bukit Tinggi juga, alamnya bagus. Banyak wisata yang bisa lo datengin gitu. Dan kalau menurut gue jam gadang ya. Iya jam gadang benar. Kalau menurut gue destinasi yang oke itu dilihat dari makanan dan udara ya, karena gue rewel banget kalau kepanasan banget atau gimana banget gitu. Padang tuh nggak terlalu. Cuacanya adem. Cuman jujur aja sih serem-serem karena pernah gempa Padang kan. Masih banyak loh bekas gempannya. Iya. Ada, masih ada. Benar. Berapa? Lupa deh gue. Kayaknya 2000 berapa ya? 2010 Setelah Aceh ya. Iya. Agak jauh dari situ sih. Tapi BTW Dim, kan lu udah nonton yang Nat Geo-nya si Uda Gordon. Itu dia juga keliling-keliling di sekitar Sumatera Barat atau dia cuma narik kebo doang itu di sana? Dia kayaknya emang beneran diajak keliling tapi masih di sekitar. Nah, gue kurang tahu itu emang di Padangnya aja atau di keluar Padang juga, karena dia yang mancing itu. Nah, gue nggak tahu tuh itu di daerah Padang atau di luar Padang. Laut ya, terus dia ada yang ngambil udang tempatnya beda lagi, ada di goa gitu. Jadi dia kayak apa ya, ke pasar, gue nggak tahu itu pasar di mana, terus mancing udang di goa, terus ngambil ikan tongkol atau ikan apa, terus yang karapan sapi, karapan apa tarakan? Karapan itu kan kayaknya karapan sapi ada 4 tempat tuh, dia sama yaudah end up-nya di lapangan gede kayaknya nih di Bukit Tinggi. Dia masak ya? Masaknya. Boleh juga nih Uda Gordon. Keren sih.
Itu dia kalau agak lebih lama lagi harusnya bahasanya Minangnya lebih jago ya. Gue takutnya nanti kalau Master Chef yang lanjutan dia bahasa Minang gitu loh. Ngejuriin gitu loh. Gue selalu ada makanan gitu. Kali dia ngomong rendang. Dikira dendeng kali. Peserta nomor C maju ke depan nah. Iko BH 3.000 kok. Kayak di Tanah Abang tau. Bukan Mas. Kalau mau ketemu orang dari Sabang sampai Merauke di Tanah Abang ada ya? Ada cuy. Ada Pak. Ada cuy. Bukan Mas Hen, dia jadi tawar-menawar nanti beli apa-apa nawar. Dia nggak nanyain bumbunya apa. Nanyain harganya berapa nih masakan lu. Iya. Terus yang paling kocak tuh yang dia disuruh ngulek bumbunya itu kan dikelilingin sama ibu-ibu, diketawain kan, terus dia kayak bilang kayak tolong dong jangan bilangin ke mereka jangan ketawain gue merasa malu. Terus kayak dan di pasar itu ada kayak yang bagian nguleknya itu tuh sendiri. Jadi kayak misalkan kita beli buah, itu gue juga bertahu tuh kayak beli buah, terus ada orang yang buat ngeplastikinnya, counternya. Nah ini counter tersendiri buat ngegiling itunya, dan ibu mamanya kesel gitu ngeliatin dia kok bebel-bet kagak bisa. Kocak. Kasian udah Gordon nah ini. Oke, lanjut. Oke. Ini harusnya nih ini Gali inisiatornya Gali nih, udah Gal. Ini Gali nih. Mainkan Gal nih kalau urusan perfeminisan ini udah Gal. Mainkan Gal. Gue nggak feminis toh. Oh lu bukan ya? Lu bukan SJW. SJW, maaf ya kalau ada yang SJW, tapi menurut gue SJW tuh sama aja kayak ABG labil sih menurut gue. Nah, tadi lu kalau nggak tahu nih SJW ini apa? SJW budayawan, SJW TJ, Sujiwo Tejo. Mohon maaf kalau Sujiwo Tejo nggak berani gue ngomentarin ya. Agak serem ya. Tapi gue nggak bisa present nih Mas, lo bisa nggak? Wes, ntar coba. SJW tadi kepanjangan Social Justice Warrior dan. Nah kalau yang belum tahu. SJW tuh Social Justice Warrior. Nah tapi sebenarnya SJW ini itu commonly digunakan untuk para feminism atau in general juga. In general. Sebenarnya sih in general ya menurut gue. Tapi entah kenapa mungkin yang banyak bersuara yang feminism jadinya, ya nggak sih? Nah kalau yang George Floyd kemarin itu bisa dibilang SJW juga atau enggak? Enggak lah. Beda sih. Konteksnya beda apa dulu ya? Karena SJW. Kan ini yang lo tanya apa nih? Yang lo tanya apa nih? Yang pada para demonstran yang di Amerika itu. Mungkin ada beberapa yang SJW ya. SJW beneran dan SJW, ngerti nggak sih SJW? Jadi sekarang SJW tuh mulai ambigu gitu loh. Kayak orang pingin melabeli dirinya SJW, tapi sebenarnya ya menurut gua nggak lebih daripada ABG labil gitu. Menurut kayak ya ini personal opinion ya. Karena disclaimer ya ini guys. Karena yang gue lihat kayak SJW yang heboh-heboh di Twitter khususnya Indonesia ya, gue kan nggak terlalu ngikutin di luar ya. Tuh beberapa tuh tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya. Betul. SJW itu harus bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya. Kalau nggak bisa ya nggak lebih daripada ABG labil yang cuma ngikutin trennya doang. Betul. Karena gue di satu sisi ngelihatnya adalah kalau sorry udah kelihatan. Udah. Kayak itu loh. Yang lagi rame, yang lagi viral ya di Twitter ya, masalah bekal buat suami. Ya, ini sebenarnya kalau yang mau gue bahas ini lebih kayak ke ini hal kecil gitu ya. Tapi kenapa lo harus berantem cuma kayak karena perkara seseorang membuat thread. Jadi ada seorang istri, dia bikin thread, sharing thread, isinya adalah Bismillah bekal buat suami hari ini a thread. A thread itu maksudnya adalah dia ngasih tahu gitu loh day by day resep yang dia bikin buat suaminya. Ibaratnya buat sharing ke ibu-ibu lain gitu ya. Tujuannya kayak buat gue gitu yang suka nanya di grup hari ini gue masak apa ya enak. Gitu loh tujuannya tuh itu. Tapi tiba-tiba ada yang ngerang. Turns out banyak menurut gue mereka bukan feminis ya menurut gue. Feminis garis keras gitu loh yang marah-marah. Jelas. Nih,
marah-marah gini nih, ini contohnya nih, dia bilang kenapa sih cuman bekal buat suami, yang dapat bekal cuman suami, yang dibuatin bekal cuman suami, yang kerja cuma suami. I'm sorry, I'm so easy to get trigger over things like this. Coba deh di share lagi, ada lagi. Nah, iya, maksud gua apa ya? Kayak ya yang menyediakan bekal atau masak itu kan biasanya kalau udah nikah ya istri, ya nggak sih? Enggak, kalau menurut gue gini deh, sesimpel kayak menurut gue sih, kalian sering dengar kan haters gonna hate, ya udah menurut gue gitu aja. Iya. Menurut gue ini cuma sekumpulan orang-orang julid yang Netizen. selalu, ya netizen yang maha benar, yang selalu ngelihat sesuatu tuh dari negatif side-nya terus gitu, cuma lihat dari sisi negatifnya aja, kayak ya feminis yang seharusnya itu menurut gue bukan hal-hal kayak gini sih. Menurut gue ya, feminis tuh gue kalau lihat kayak gini sih, gue nggak mau nyebut diri gue feminis, tapi minggu lalu kan kita bahas tuh soal CV perempuan nulis udah menikah atau belum sih. Nah terus gue bilang gue sering merasa kayaknya masih diskriminasi. Nah harusnya tuh itu yang diperjuangkan. Iya benar. Daripada terus ini kayak jadi berantem gak jelas, tapi banyak kok yang ngebelain si yang cewek itu. Iya karena untuk pendapat gue pribadi untuk hal kayak gitu, I mean again ya pertama haters gonna hate, dan dia namanya netizen pasti akan ada kan. Ini gue takutnya dengan gue ada ngebaca tuh kalau nggak salah di mana di salah satu posan di IG kayak jangan ngebuat orang lain juga jadi ngeliat point of view lo. Istilah dibuat bahasa lainnya adalah kalau lo puasa, lo jangan ngebuat warung orang lain tutup, jangan ngebuat orang lain juga puasa. Kayak gitu. Iya bener banget. Iya, kalau menurut gue pribadi sih yang bikin gue gatelnya itu adalah karena di situasi yang kayak gini ya, lagi nggak kondusif, terus banyak juga kan masyarakat yang belum pintar menyerap informasi gitu. Jadi ya itu gue bilang tadi, SJW yang nggak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya gitu. Kalau udah terjadi keributan terus mereka kabur aja hilang. Sedangkan persepsi seseorang udah terbentuk kan, orang bisa jadi kayak ya terus habis ini banyak perceraian gara-gara istri membangkang, padahal bukan itu bukan itu gitu. Gemes deh gue. Mari coba ini yang ini kita minta pendapat dari yang yang cowok-cowok udah nikah. Coba deh Mas Hen. Kak Deri. Bang Der. Deri tuh gue sering lihat bawa bekal tuh kalau waktu dulu zaman belum new normal tuh. New normal. Oh iya, sorry gue nambahin informasi dulu. Dan ternyata, tapi si yang bikin bekalnya ini nggak terpancing, terus dia kayak gini, ini sebenarnya cuma mau ngasih referensi aja, bisa aja kan ini bekal buat anak, bekal buat istri, bekal buat orang tua, bekal buat adik. Terus dia ngasih tahu lagi, terus saya bikin kayak gini gara-gara COVID sih, kan lebih rawan orang makan di. Nah itu dia. Bener ya makanya gue tadi kesel gitu loh, SJW itu udah keburu kenapa cowok aja istilah zaman sekarang jatuhnya apa? Gondok tuh gue. Bodoh banget. Der gimana Der? Dunia perbekalan suami Der. Suara gue jelas kan ya? Jelas. Jelas. Gue sih menyikapi hal ini yang menurut kayak dari sisi gue sebagai seorang suami, gue sangat mendukung apa yang dilakukan oleh mbaknya yang pertama kali bikin trip itu. Ya masalah bekal ya menurut gue juga yang bikin bekal itu istri gue nggak pernah bikin bekal, saya jujurnya ya. Gitu. Kan juga nggak bisa, kenapa ada aja gitu orang yang sampai bilang kayak tolol lah, anjing lah gitu, kayak ngomong kayak seakan-akan itu adalah bukan apa ya, sesuatu yang nggak harus lakukan lah gitu. Jadi menurut gue sih gue mendukung penuh ya tentang kebekalan ini ya. So far ya gue selalu bikin istri gue bekal kok gitu. Kalau misalnya WFH gitu juga istri gue yang suka ngasih gue sarapan gitu, misalnya buat kalau kan dia udah ngantor gitu kan. Bikin sarapan buat gue, buat dia nyiapin gitu ya. Kalau misalnya lu punya pikiran ya, kalau di agama gue kan memang sebenarnya itu kan ya udah ada kuadratnya gitu, jadi udah ada tujuan masing-masing seperti itu. Sebetulnya emang for a good cause kan Der. Sebenarnya yang nggak boleh dipikir itu ini sih cara
ini si akun ini mengomentari tweetnya. Misalnya kalau emang lo nggak setuju ya udah bilang aja nggak setuju, bisa kayak baik-baik gitu, kayak lo nggak usah kayak seakan-akan lo tuh paling benar gitu. Gue tuh nggak. Jalan sekarang. Udah setuju gue. Setuju. Kalau Mas Nir pernah dibawain bekal nggak atau sering dibawain bekal? Gua sih biasanya ngabisin stok makanannya karyawan sih yang box-boxan itu. Party bro. Party. Kayak dibawain bekal kan juga. Kalau gue ini sih lebih arahnya di tempat gue yang kerja sekarang itu gue jarang, gue bukan tim bekal sih, tapi dulu iya, karena sekarang kalau pagi konsentrasinya istri gue udah nyiapin sarapan buat anak gue sih. Yes. Nyiapin mandi dan gitu-gitu deh. Jadi gue nggak terlalu bekal. Lagi pula kerja di tempat sekarang makan siangnya udah ada lunch boxnya gitu sih. Makanya gue udah nggak terlalu fokus lagi di perbekalan begitu. Enak banget Mas, kerja di mana sih Mas? Kirim CV Anda di bawah sini ya. Itu gue juga sebel, agak gimana gitu menyikapi ini. A happy housewife anjing lah. We shouldn't treat a man like that. Loh, kalau lu nggak mau nge-treat a man like that ya lu aja gitu. Maksudnya nggak usah ngajak-ngajak orang gitu. Ngerti? Kayak istilahnya nih ya, kalau ini yang paling gue takutin, misalkan kalau lu mohon maaf ya untuk orang pendengar di sana, kalau lu mau ngajak dosa, ya jangan semuanya gitu loh. Iya, makanya ya lu aja. Iya. Ngajak orang anjir. Kecuali yang lo lakukan itu benefitnya ada, bermanfaat, atau mungkin bisa bawa pahala gitu ya, itu nggak apa-apa. Malah bagus yang bikin treat sarapan tadi kan, bekal bekal tadi. Suami, kayak itu ngajak. Iya, itu ngajak kayak itu bisa lebih hemat, kayak lo nggak perlu jajan apa segala macam, lo nggak perlu ribet, ya bisa aja ya pasangan atau suami seneng karena digituin. Iya makanya ini tiba-tiba ada thread yang nyerang kayak gitu, menurut gue kayak di yang di sebelum ini ada tuh tadi apa yang dia tulis, bayangin kalau lu udah bikin bikin sarapan terus suami lo selingkuh gitu. Bikin sarapan sebulan 200.000 ini ya? macam ini. Bayangin lo buat masakan, suami lo sebegitu wownya masakan sampai sekali buat bekal sakit anjir, orang sakit nih kayaknya. Ya maksudnya kenapa dia mengeneralisasi bahwa 3 bulan kemudian suami-suami itu selingkuh gitu? Enggak, lagian menurut gue ya, emang yang selingkuh suaminya, jangan-jangan istrinya yang selingkuh 3 bulan capek bikin bekal cari yang kagak usah dimakan. Nah, bisa jadi juga gitu, maksudnya. Gue takutnya yang bilang kayak gini yang pernah punya pengalaman kayak gitu. Iya, gue rasa iya. Dia nih pernah punya a bad experience atau gimana kali ya sama laki kali. Iya, betul. Menurut gue sih kalau seseorang benci sesuatu terlalu berlebihan tuh ada traumatic event kali sama subjek-subjek tertentu gitu. Nah, mungkin nih dari pandangan para lulusan psikologi nih, gue juga berpikirnya sih seperti itu ya, karena kalau melakukan sesuatu atau menentang sesuatu segitu kerasnya, ya gue sih di satu sisi berpikir bahwa kemungkinan dia mempunyai traumatic event sebelumnya. Tapi tidak menjadi excuse dia untuk berbuat jahat ke orang yes, juga. Yes, exactly. That's the point. Betul. Ini sih, maksud gue, cara dia merespon tweet ini tuh seakan-akan kalau misalkan headline-nya gini, seorang istri dipukuli suaminya karena tidak membuat bekal, dia mau marah-marah boleh, silakan gitu. Ya, setuju tuh. Ya kan, ini kan enggak gitu. Terus ya di balik lagi. Ini nggak ada kekerasan ya? Iya, terus balik lagi menurut gue ya itu mah gimana happy gitu. Iya, gimana pasangannya masing-masing. Istrinya mau bikinin ya udah, suaminya makan gitu kan. Istrinya nggak mau bikinin, suaminya nggak masalah ya juga nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa, nah iya benar gitu. Kenapa lu repot amat ngurusin kehidupan rumah tangga orang gitu kan? Apakah dia pengen kali dibuatin bekal, makanya bilang kayak gitu. Iya, gue kadang suka mikirnya haters tuh kalau nggak punya traumatic event sirik aja sih, sirik aja. Asli ini epic nih, sobat sedih nih lu. Kacau. Tapi ya, gue sih berpikir kenapa orang ini punya motivasi untuk ya menyebarkan lah pemikiran ini kan seolah-olah bikin sarapan buat suami, bikin bekal buat suami itu kayak penindasan
pria ke wanita gitu kan, feodalisme gitu loh seolah-olah. Gue takutnya tuh ini kan misalnya nih ada ibu-ibu muda yang baru nikah, dia jadi anti gitu loh, bikin bekal buat suaminya. Takutnya mungkin itu berlanjut, dia punya anak, aku mau punya makan bekal. Anaknya dimarahin, kamu kok udah feodal sih, ini bahaya gitu loh. Enggak, bukan, yang lebih parahnya lagi ya Mas Hen, kalau misalkan makin banyak orang jadi takut menikah, takut berkomitmen, takut. Gue mungkin terdengar konservatif ya, tapi karena gue agamanya Islam juga, daripada orang kumpul kebo sana sini ya gue lebih pro pernikahan lah. Meeting buffalo. Enggak, buat kumpul kebo. buat anaknya juga secure gitu, dapat surat-surat. Iya. Nah ini benar. Setuju. Ya udah gitu ini kayak apa ya, nanti saat lo punya anak pun lo pasti akan ngurusin anak, pasti akan ngebuatin bekal lah, mandiin anak lah, gantiin popok dan segala macam. Ya walaupun memang itu nggak selalu dilakukan sama istri, kadang suami juga suami juga melakukan hal itu gitu ya. Tapi mungkin akan lebih seringnya si istri yang melakukan hal itu gitu kan. Nanti gimana gitu loh, orang-orang kayak gini kayak gue nggak mau bercintainya lu aja gitu, kayak ini gimana sih? Iya. Anaknya nggak ganti popok, kayak berkarak di mana-mana, anjir, gara-gara emaknya kagak mau nyentuh anaknya. Aneh banget gitu nih. Aku tuh wanita berpendidikan masa ganti popok ya. Nah kan lucu ya orang-orang kayak gini nih. Ya Allah, epic ya. Ya ini resah sekali saya dengan hal ini ya. Ya. Maksud gue kadang-kadang gue kasihan gitu loh, feminis gini tuh terlalu menyudutkan laki-laki, padahal nggak semua laki-laki jahat juga sih. Maksud gue ya ini nggak hal-hal krusial untuk dipermasalahkan kan. Kesetaraan gender tuh bukan kayak gini-gini gitu. Ya, kesetaraan gender bukan hal yang kayak gini sih. Iya, masih banyak hal gede lainnya kan, kayak di Arab Saudi cewek-cewek baru bisa nyetir, itu kesetaraan gender yang sebenarnya kita udah lebih bersyukur. Iya. Betul. Ya kan? Kalau memang di sini kita bebas aja nyetir yang cewek-cewek. Ada di satu sisi, gue misalkan ngomongin kesetaraan gender, itu kuli-kuli bangunan mau tuh para perempuan jadi kuli-kuli bangunan. Istilahnya kan kayak gitu. Itu ya beneran salah satu ya, itu kenapa dilakukan banyak cowok atau laki-laki, ya mungkin untuk mengurangi risiko misalkan kalau terjadi sesuatu itu bukan terjadi di perempuan tapi lebih di laki-laki, dan mungkin dari segi tenaga bisa lebih banyak diukarkan oleh laki-laki. Ya kalau ngomongin kesetaraan gender, ya ngomong yang realnya aja deh, nggak usah yang yang nggak ada terus diada-adain. Ya ini kan diada-adain, ini nggak jelas anjir, tebal banget. Sebenarnya bisa contohnya Ibu Kartini sih, dia kan memperjuangkan pendidikan kan, tapi kan kerjaan dia sebagai ibu di rumahnya sebagai istri tetap jalan. Yes. Ya, betul. Iya benar. Oh sama ini, kalau mungkin dalam agama kita ya siapa istri pertamanya Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Nah, itu kan misalkan pas Nabi Muhammad lagi sakit, dia ngapain? Dagang juga, ngurus juga, segala macam. Cuman ya misalkan kalau Nabi Muhammad lagi sehat, ya udah dia jadi beliau memang mungkin jadi supportingnya. Ya, support system lah, iya benar. Atau kalau kita mau ngambil yang kebule-bulean, Michelle Obama emang nggak ngurusin anak-anaknya di rumah? Emang nggak nyiapin makanannya Barack Obama? Kan nyiapin juga, tapi dia bisa nggak berkarir? Ya bisa gitu. Jadi kesetaraan gender tuh bukan yang kayak gini kecil-kecil gitu. Obama kalau minta dibawa bekal gimana ya? Kerupuk, nasi goreng, gitu, mie bakso. Itu zaman kapan banget ya? Ya Kak Dery left. Oh mau mentoring. Meeting dia. Ada meeting. Tapi kalau mungkin yang gue jadi isu ya kalau concern kalau misalnya tentang feminis, tapi ini kayaknya bukan feminis sih, tapi entah kenapa kalau misalnya kita lagi hire orang, banyak user yang mungkin gue mau nyari orang yang lebih teliti, biasanya ke cewek gitu kan daripada ke cowok. Banyaknya prefernya ini. Betul. Menurut lu memang bagian dari bias gender atau memang ya untuk urusan ketelitian ya cewek lebih bagus atau gimana kalau kalian? Kali. Gue sih akan bilang memang cewek lebih teliti sih. Dan pasti kalau misalnya nyari katakanlah aktivitasnya lebih banyak ke administrasi atau filing data, lu akan hire yang cewek karena memang biasanya itu lebih cocok gitu ya dengan ketelitiannya. Mungkin lebih apik kali ya Mas ya, lebih apik beres, karena gini ya, balik lagi mungkin biasa beres-beres di mana aja beres-beres gitu, dan
dari kecil kan ditanamkan beres-beres gitu. Kamu anak perempuan, ayo bantu rapi-rapi rumah. Jadi ya akhirnya kebiasaan beres-beres rapi-rapi itu yang membuat jadi lebih teliti menurut gue sih ya. Kalau Bang Idan gimana Bang Idan? Ya menurut gue juga biasanya pun waktu itu gue pernah mencari posisi admin gitu ya, untuk admin di perusahaan gue sebelumnya. Itu memang yang gue cari yang cewek. Kenapa? Karena apa ya, menurut gue cewek itu benar kata Gali juga tadi, lebih apik gitu natanya, lebih rapih gitu natanya. Karena mungkin hal simpel aja kali ya, dari meja kerja kita biasanya kalau kita dapat meja kerja yang pakem gitu ya, yang ini meja gue udah meja gue. Kalau sekarang kan kita kadang pindah-pindah gitu ya. Nah, kalau yang dapat meja satu ya, pasti meja cewek itu lebih apa ya, dilihat itu lebih enak gitu. Kayak antar ada pajangannya, antar ada ininya. Kalau kita kan ya pulpen di mana, apa di mana gitu kan. Kalau bisa ada rokok di meja ya kan. Di meja kan, abu di mana-mana. Kalau perempuan pun yang ngerokok juga taruh rokoknya juga tempatnya rapi. Nah, benar. Oh iya, benar ya. Benar dan biasanya pun misalnya ada teman-teman gue yang ngerokok dulu gitu ya, di perusahaan sebelumnya suka ngerokok bareng gitu. Naik dia wangi, gue bawa rokok men gitu. Maksudnya kayak lebih ngejaga apa ya? Ya well groomnya dia tuh tetap terjaga lah gitu. Tetap rapih gitu, wangi. Biasanya bawa hand sanitizer biasanya. Iya, hand sanitizer. Abis ngerokok dia pakai parfum dulu. Aduh, kalau kita kan kayak bodo amat lah gitu kan. Nah gitu sih. Jadi kalau menurut gue mungkin ya lebih cewek akan lebih bisa menghandle tentang perintilan-perintilan kecil kayak administratif atau filing gitu. Kalau dari pandangan gue pribadi sih, ya untuk hal kayak gitu ya memang gue sangat mengunggulkan ya, malah gue worship woman. Kenapa ya? Karena ya mereka bisa melakukan banyak hal dalam suatu waktu, dalam satu waktu, dan hasilnya juga masih bisa tahu apa gitu loh. Dan juga ya itu tadi kayak contohnya dia padahal sama-sama merokok tapi dia ya pas naik pakai parfum atau pakai hand sanitizer apa segala macam ya, karena dia sudah tahu gimana menjaga dan menata dirinya sendiri. Jadi ya walaupun itu di dunia kerja pun dia bisa aplikasikan itu juga gitu, bukan hanya di rumah atau malah bisa lebih gitu. Di rumah mungkin tidak terlalu seperti itu, mungkin sedikit messy apa segala macam, tapi pada saat di kantor malah lebih tertata dan rapi banget. Ya nggak heran gitu misalkan kalau emang ada user-user yang bilang kayak tapi kalau boleh cewek ya soalnya ini yang segala macam, ya aku sih nurutin aja gitu. Cuman again balik pasti akan ada diskusinya juga sih kalau misalkan kandidat. Oke, I see. Tapi menurut gue ya hal-hal yang kayak gitu, better cewek, better cowok itu baru bisa berubah sebetulnya justru di generasi yang baru akan lahir sih. Ya, betul. Dan itu dimulai dari kita sebagai nanti jadi orang tua kayak Mas Hendra Karang gitu, kayak Kak Dery punya anak laki kan, tapi ya biasain aja mau laki mau perempuan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Kayak perempuan kayak gue nih contoh ya. Bokap gue tipe yang gitu, kamu anak perempuan tapi kamu harus tahu kalau listrik mati kamu harus kemana, air mati kamu gimana gitu kan. Terus kalau ban kamu kempes kamu harus tahu dong ngedongkrak gimana, ganti ban mobil. Sekedar knowledge, tapi nyokap gue ngelihat gue digituin teriak-teriak ngamuk-ngamuk, bapak itu anak perempuan. Jadi kayak gimana ya, gue tahu ya, minimal gue tahu gitu loh gue harus apa. Tapi kan ya itu susah ya, itu kan generasi lama, jadi memang baru bisa berubah ya, menurut gue yang akan lahir ke depannya sih. Yes. Dari kita kan ngomongin histori atau sejarah ya. Zaman dulu terjadinya seperti itu ya. Kalau kita mau mengubah semudah ngebalikin telapak tangan kan ya susah juga ya. Iya. Kita udah ngerubah hal lain yang lebih krusial sih kalau bisa merubah sejarah. Betul. Enggak cuma hal receh kayak gitu. Iya, gitu. udah yang lain kita rubah. Makanya yang kayak era Kartini atau mungkin sosok-sosok pahlawan perempuan yang lainnya juga itu ya mereka sudah menjadi mungkin kalian atau para feminis di zamannya dulu, makanya mereka ya bisa menjadi sebuah icon. Tapi kan itu tidak mudah juga gitu, mereka bisa stand out dan ngomong kayak gitu, apalagi masih pemikiran orang lama, perempuan harus di rumah, harus jaga anak, harus masak, harus segala macam. Bullshit. Sekarang sih bisa ngelawan, zaman dulu Iya, nggak akan bisa. sulit itu kayaknya.
Nah ini buat para feminis, coba Anda cari isu yang lain ya, mungkin isu tentang penerimaan siswa berdasarkan zonasi kali ya. Yang lain deh, jangan bakal yang diurusin. Itu gue lagi alamin. Gue mungkin ada nyimpang topiknya. Gue ngedenger dari anaknya asisten rumah tangga gue, kasihan banget dia susah masuk SMP karena lebih didahulukan sama yang lebih tua yang belum masuk SMP. Kalau umur. Iya kan, kalau umur tuh parah. Umur ya? Iya. Selain zonasi umur, tapi ada jalur lagi nanti, jalur prestasi juga sih. Iya, kayak lu misalkan udah bagus, masalahnya anaknya asisten rumah tangga gue bagus gitu loh, nggak jelek, rata-rata 8 mau ke 9, cuman nggak bisa masuk gara-gara umur. Kayak lebih dulu kan yang tua, gue kayak ya Doni kasihan, entah kasihan ya, di sisi yang anaknya asisten rumah tangga gue, tapi ada di satu sisi kasihan juga itu yang udah tua belum masuk SMP, ngerti gak? Tua tuh berapa? Jadi waktu berapa? Beda SMP mungkin 2 tahun. Hah? Apa? Jadi beda 1 tahun atau 2 tahun dari umurnya anaknya asisten rumah tangga gue. Gua kira tua beda 4-3 tahun. Nah, tapi maksudnya kan bisa. Soalnya gue baca berita katanya ada yang sampai SMP usianya 17 tahun tapi SMP. Ada, iya. Gue kira yang gimana ceritanya sih? Itu dia. Gak naik kelas kan lu ya? Nggak paham. Atau enggak ya, atau dari sisi pengurusan psikologi kan ada ya, mungkin yang kayak anak umur berapa masih belum bisa atau segala macam, jadinya ya mungkin yang kayak gitu kali yang terjadi. Cuman gue nggak tahu actual eventnya apakah memang seperti itu atau mungkin ya mereka mungkin masih belum berkesempatan bisa menyekolahkan anaknya di umur segitu dan sekarang baru bisa segala macam, kan banyak faktor ya. Tapi kan sebenarnya udah ada solusi paket B, paket C dari pemerintah, tujuannya itu juga ya. Itu emang jadi ada ya sekarang paket B, paket C. Gua kurang tahu deh apakah itu masih hype atau enggak. Nggak, soalnya kalau yang tadi beda setahun 2 tahun mungkin nggak terlalu awkward ya untuk bersosialisasi gitu ya. Tapi kalau yang bedanya sampai ekstrim yang gue baca 17 tahun 18 tahun SMP, kayaknya itu gimana cara sosialisasi sama anak 12 tahun gitu. Ya 17 tahun udah harus mau seharusnya mau mana kelas 3 men. Udah mau lulus SMA itu harus. Gila. Lu sekolah dipalakin mulu, tahu ketemu yang begituan. ketua Iya, gue dulu sekolah bareng yang begituan, palakin mulu. Asli gue juga tuh waktu tuh ada yang veter gitu kan ya. Veter. Yang veter ya kan nyebutnya kita veter ya, yang veteran gitu nggak naik kelas. Kita goceng. Goceng lu. satu AP. Pada buat sendiri ya. Kita masih mau bahas satu lagi apa enggak nih? Tapi udah waktunya udah habis nih kayaknya. Oh, next aja berarti ya. Next aja. Kelamaan marah-marah ini. Marah-marah feminis. Tapi kalau buat episode ke depan apa nih? Mau review CV lagi? Ini kemarin ada yang masuk sih di email buat minta di-review CV-nya. Boleh banget. Jadi mau sekalian info juga buat siapapun para human resah yang punya keresahan yang sama, yaitu CV-nya oke apa enggak, mungkin butuh review ya sebelum lu mungkin kirim ke perusahaan, mau apply atau mungkin lu mau upload di job portal, share aja dulu ke hrtalkspodcast@gmail.com, nanti kita review, kita akan hina ya telak ya, tapi kita kasih advice sih. Tapi tetap kita hina dulu. Iya, hina dulu. Biar mentalnya kuat, ntar waktu di interview dia udah siap gitu, digembleng. Nah, kalau udah ada yang bagus tapi ngerasa masih ragu itu juga nggak apa-apa. Nanti ya berarti ya, kita tidak terlalu banyak mungkin ngasih masukannya karena ya mungkin di mata kami udah bagus tapi dari sisi yang punya CV-nya masih ragu tuh ya nggak apa-apa. Mungkin kita akan review 2 atau 3 CV lagi lah ya. Buat ada perbandingan. Jadi dari si Joko baru tadi kita cari perbandingan. Ya. Oke, siap. Dan buat para headhunter ya, mungkin kalian mau lihat CV-CV yang bagus, siapa tahu di channel ini kan kalian ketemu. Mantap. Boleh dikirim ke email mana, Mas? hrtalkspodcast@gmail.com. Nanti di description akan gue cantum. Ada ya? Oke. Ada. Siap. Oke, ada yang mau kasih closing mungkin? Statement? Oh, Gali yang dari tadi banyak ngomong. Oh iya. Gal, Kan wakili sebagai wanita, Gal. Ya oke. Closing statement yang pertama, sate Padang enakan di Jakarta sama Bandung. Di Padang.
Itu fakta. Jadi kalau ada yang mau cari sate Padang ke Padang ya Itu jangan sudah valid terlalu ya. ekspektasi terlalu tinggi lah ya. Gitu. Baik. Terus yang kedua, kalau mau jadi SJW mikir-mikir dulu lah, jangan jadi ABG labil. Sekali lagi ya, yang gue ingatkan adalah sosial media kalian tuh bisa dilihat sama siapa aja. Iya. Dan itu ada nempel ke dalam diri kalian gitu loh. Dan kalian harus mikirin masa depan kalian ke depannya sih. Once kalian menjabati suatu posisi itu bisa jadi bumerang. Iya. Iya. Kalian bisa di blackmail gara-gara itu atau bisa jadi nggak dapat kerjaan gitu. Karena jejak digital tuh bisa dicari ya. Iya, rekam digital tuh ya mohon maaf ya, sorry aja kayak artis-artis yang kayak ini Bang Ariel dan 2 perempuan itu kan juga rekam digitalnya selalu ada. Itu extreme case ya, itu extreme case. Iya. Nggak tahu itu. Maksud gue ya ada aja terus kayak ya selamanya lo akan ingat, orang-orang akan ingat gitu. Lo pernah ngomong apa? Digital platform itu adalah platform mudah untuk mengutarakan perasaan atau perkataan, tapi bisa jadi bumerang juga bahwa ya itu bisa kembali ke lu kapan aja. Iya. Dan seperti kata leader favorit gue dan Wildan, stay positif dan stay sane guys, jangan jadi insane di dalam. Ini harus di-mention orang itu kayaknya. Mungkin nextnya kita undang dia, boleh nggak? Iya, kita akan undang. Udah lama kita nggak nyiksa bintang tamu. Oke, itu dia hari ini episode Human Resah ya. Kita ngopi ya, ngobrolin viral ya. Next episode kita akan bahas CV. Oke, thank you semua. Mohon maaf kalau ada salah. Ciao. Ciao.